Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan S semester 3 kelas D. Hari ini kita hadir di MK Fikih Munakahat untuk yang ke-9 kalinya. Dan alhamdulillah minggu lalu kita sudah melaksanakan UTS dan semua berjalan dengan baik dan lancar. Dan sekarang kalian sudah bisa lihat hasil dari nilai kalian ya. Kira-kira secara keseluruhan bagaimana? Apakah memuaskan atau tidak itu? Dari nilai semua mahasiswa kelas SD. Coba saya tanya ini Nunu, mana Nunu? Nunu, ada suaranya mana suaranya Ya, Nunu? Pak. Nilainya, Ya, Pak, hadir, Pak. nilai kamu cukup memuaskan atau kurang memuaskan? Coba saya tanya. Lumayan, Pak. Lumayan. Kurang memuaskan. Ya, Lumayan kurang memuaskan. ya. Begitu ya. Boleh di-share berapa nilainya atau tidak mau? Enggak, Pak. Jangan ya. Ya, Pak, jangan. Tidak mau ditunjukkan. Oke, ya sudah. Berikutnya siapa ini? Tasya, mana Tasya? Ada Ya, orangnya. Pak. Ya, Nilai kamu Tasya memuaskan atau kurang atau tidak memuaskan? tidak memuaskan, Pak. Kenapa itu? Enggak kenapa-napa, kurang aja, kurang puas sama hasilnya. Kurang puas sama hasilnya. Emang bisa boleh disebutkan berapa nilainya? Enggak lah, Pak. Jangan. Maaf. Oh ya, oke, tidak mau ditunjukkan, tidak mau disampaikan ya, ada apa? Oke. Iya, Pak. Satu lagi dah. Kok cowoknya nggak ada ya? Fauzan Bakti, mana Fauzan? Fauzan, Kang Fauzan ada? Hadir. Ya, menurut Fauzan nilai UTS kali ini memuaskan, kurang atau tidak? Nah, Fauzan, mana Fauzan? UTS-nya. Gimana gimana? Jawabannya gimana? Kok suaranya agak ada gangguan ini? Tidak jelas suaranya. Coba diulangi, Fauzan. Mana Fauzan? Ini lagi tempat yang jelek sinyalnya ini. Kurang memuaskan, Bapak. Kurang. Kok semuanya kurang? Ya, Kenapa kok ya kurang aja gitu, Pak. kurang? Boleh disebut Iya, apa nilainya? Bolehkah? 70 itu kalau gak salah, mah. Oh, oke 70 ya. Lumayan itu, bukan kurang. Cukup. Kalau bisa mah ditambah apa jadi 80. Kalau bisa 100 itu ya. Iya, nggak 100 juga nggak apa-apa, 90 lah, Pak, ditambah. Oke dah. Dulu ya. Dan Susan cukup berani menyampaikan nilainya 70. Tidak apa-apa. Terbaik. Katakan ya. Apa namanya? Pengetahuannya ditingkatkan lagi, evaluasi pada diri sendiri ya. Oke, baik. Dan selebihnya saya lihat itu ada yang
cukup baik ya secara umum. Dan lagi coba saya tanya nih, ada yang belum ini. Coba. Hilman, mana Hilman? Ada Hilman? Hadir Pak, hadir Pak. Apa ndak ikut UTS kemarin? Itu Pak, sorry banget Pak. Apa buat kesalahan sama keteledoran saya Pak ya. Saya itu ngerjain apa ini riset Bapak buat ngerapihinnya tuh di Word-nya. Terus kalian ngerjain tugas-tugas dari MKMK lain Pak yang belum saya kerjain. Dikumpulin di hari besoknya juga Pak, makanya ketiduran saya Gimana? sampai udah jam 1 jam 2 mungkin aku ngerjain apa. Gimana? Kan wayahnya ujian. Ya tugas-tugas ya abaikan dulu. Utamakan ujiannya gitu ya. Iya pasti betul Pak. Emang salah sih saya juga Pak. Maaf banget Pak. Dan kita ada tunggu informasi lebih lanjut mengenai kapan UTS susulan. Oke, satu. Baik Pak, makasih Bapak. Radin, mana Radin? Ada Radin ini. Mana Radin? Ayu Fauziatul Ada, Pak. Mana? Mana? Oh, enggak ada di mana? Dulu, Pak. Videona. Hadir, Bapak. Ya, kenapa lah ikut UTS kemarin Radin? Aku kan lagi Hah? Lagi apa? susulan. Coba ulangin nggak jelas putus-putus tadi. Coba, kenapa aku udah ikut ujian? Ya kan, saya kan lagi izin ini ya, Pak. Perkuliahan lagi gak bisa secara offline. Karena Terus kan saya karena lagi ini pemulihan patah tulang. ya, terus sekarang kondisi terakhir bagaimana? Eh, Kemarin saya udah mulai kuliah secara offline, Pak, ke kampus. Tapi buat sementara ini tangan saya belum bisa buat nulis dulu, Pak, karena masih dibelajarin buat ini menekuk-menekuk. Oh ya, ya. Oke ya. Gak apa-apa ya sudah kalau gitu nanti tunggu informasi lebih lanjut perihal UTS susulannya ya. Nanti kamu dan ini Hilman nih ya yang akan mengikuti UTS susulan. Ya, Pak. Baik Pak, makasih Bapak. Oke, baik. Ya itu ya dua orang tadi yang belum ikut UTS kemarin dan bisa disusulkan. Oke baik selanjutnya saya akan sampaikan informasi tentang link absensi untuk hari ini hari Rabu tanggal 30 untuk kelas SD. Sebentar saya share ya. Nah, silakan sudah saya share ya, bisa dibuka di Zoom chat room. Silakan kalian isi apa namanya linknya dan tolong jangan di-share ke tempat lain bagi mahasiswa yang tidak hadir. Karena yang isi hanya yang hadir saja. Dan nanti setelah masuk di di Zoom meeting, tolong jangan keluar dulu. 26 ini, 20 mahasiswa ini jangan keluar dulu. Sampai akhir nanti akan saya cek absensinya. Seperti biasa ya. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan masuk ke materi pertemuan 9 yang temanya adalah tentang apa? Tentang syarat pernikahan. Tetapi karena saya sudah menerapkan sistem pembelajaran secara final yang ada di RPS, maka untuk materi kali ini saya akan ubah. Jika selama ini dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 kemarin arahnya dari saya menjelaskan, saya menyampaikan modul, saya deskripsikan materi-materi tersebut. Tapi untuk kali ini saya balik polanya. Penjelasannya dari kalian mahasiswa. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah nanti materi syarat pernikahan ini akan saya jadikan tugas yang nanti akan saya jelaskan perihal tugasnya itu seperti apa. Nah, tapi sebelumnya saya akan jelaskan secara singkat terlebih dahulu perihal syarat pernikahan ini. Sebelum nanti selebihnya kalian jelaskan secara mandiri. Oke ya? Bentar, saya bukakan dulu modulnya ya.
saya share. Saya share. Oke, tunggu ya. Nah, ini dia ya. Materi pertemuan ke-9 atau materi ke-7, syarat-syarat pernikahan. Saya akan jelaskan mengenai pengertian syarat. Apa itu syarat? Syarat itu adalah ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'in wa yakunu kharijan an haqiqatihi. Yaitu sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan dan tetapi tidak termasuk wa yakunu kharijan, tidak termasuk dari bagian perbuatan tersebut atau hakikat dari perbuatan tersebut. Maksudnya bagaimana? Jadi ada sebuah perbuatan, misalnya sholat. Itu perbuatan kan? Nah, ada syarat, ada sesuatu yang harus dipenuhi sebelum orang melakukan sholat. Tetapi sesuatu itu tidak menjadi bagian di dalam perbuatan sholat. Contoh, syarat sholat itu apa? Harus berwudu, kemudian wajib tepat waktu, kemudian harus menghadap kiblat, atau seluruh anggota badan suci dari hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Itu syarat sholat. Nah, pertanyaannya, apakah wudu kemudian menghadap kiblat, kemudian badannya suci, kemudian waktunya tepat, itu bagian dari perbuatan sholat atau tidak? Ternyata tidak. Dia ada di luar sholat. Menghadap kiblat di luar sholat. Wudu di luar sholat. Suci badannya di luar sholat. Sholat tepat waktu di luar sholat. Berarti ini termasuk syarat. Beda dulu ketika saya menjelaskan rukun nikah. Rukun sholat atau rukun ya. Termasuk rukun nikah. Rukun itu ada kemiripan dengan syarat. Cuma bedanya kalau syarat itu di luar hakikat perbuatan, sedangkan rukun itu integral, menyatu dalam hakikat perbuatan. Rukun sholat apa? Baca Fatihah. Itu dibaca pada saat sholat. Kemudian takbiratul ihram dilakukan pada saat sholat. Kemudian salam, ruku, sujud, itu bagian dari perbuatan sholat. Nah, bedanya dengan syarat, rukun itu bagian dalam perbuatan sesuatu, sedangkan syarat itu berada di luar perbuatan, berada di luar hakikat dari perbuatan. Nah, itu pengertiannya ya, dan perbedaannya dengan rukun. Nah, kemudian macam-macam syarat itu ada berapa? Kita lihat, itu ada 4. Pertama syurutus sihah, kedua syurutul inqad, ketiga syurutun nafal, dan yang keempat syurutul luzum. Nah, apa itu syurutul sihah? Apa itu syurutul inqad, syurutul nafal, dan syurutul luzum? Inilah yang harus kalian jelaskan secara mandiri masing-masing. Caranya nanti begini. Ini sudah saya siapkan modulnya, ada penjelasannya, ada pembagiannya. Ini juga syurutul sihah, ini juga ada pengertiannya, ada macam-macamnya. Kemudian syurutun nafal ada pengertiannya dan ada pembagiannya, dan yang terakhir syurutul luzum pengertiannya dan macam-macamnya. Nah, semua ini saya jadikan tugas. Tugasnya apa? Perhatikan baik-baik ya. Nah, ini dia tugasnya. Kita lihat. Oke. Tugasnya adalah kalian buatlah video presentasi mahasiswa terkait syarat-syarat pernikahan dengan bahan materi slide sebagaimana terlampir atau yang tadi sudah saya tampilkan di layar ya. Jadi kalian buat video presentasi. Bagaimana petunjuknya? 1, kerjakan secara individual
artinya tugas mandiri masing-masing mahasiswa, bukan tugas kelompok. Sekali lagi, bukan tugas kelompok. Kemudian yang kedua, silakan gunakan media apapun untuk melakukan recording atau perekaman. Tapi disarankan oleh saya, sarankan pakai Zoom meeting. Ya kayak ini nih. Saya sarankan, saya rekomendasikan pakai Zoom meeting. Dan saya yakin semua sudah punya aplikasinya. Tinggal dimanfaatkan saja. Kemudian yang ketiga, wajib untuk menampilkan wajah presentator atau kalian sendiri, wajah kalian sendiri, serta slide PDF selama presentasi. Jadi saya harapkan wajah presentator itu ada di layar dan juga wajib ada slide presentasinya. Ya kayak begini nih. Saya ada di kotak kecil sebelah kanan atas, saya menjelaskan big screen-nya, menjelaskan lampirannya kayak begini. Wajib semuanya, wajib menampilkan wajah presentator dan wajib menampilkan slide presentasinya. Yang berikutnya, untuk memudahkan proses penyertaan file PDF selama presentasi, sebaiknya pakai laptop daripada HP saat proses merekam. Sebab kalau pakai laptop jadi besar kan, widescreen, lebar layarnya. Tapi kalau pakai HP bisa, memang bisa, tapi jadi kecil. Jadi saya akan kesulitan untuk melihat dan mengamati videonya. Jadi sebaiknya gunakanlah laptop. Punya enggak laptop? Ya, kalau punya pakai, enggak punya pinjam. Pinjam ke temannya, pinjam ke orang terdekatnya, atau mungkin orang tuanya punya laptop, pinjam dulu. Atau saudara yang lain. Gitu ya. Disarankan pakai laptop. Kemudian batas akhir pengumpulan tugas hari Rabu tanggal 6 November 2024 pukul 07.00. Jadi 1 minggu waktunya ya. Usahakan atur waktu kalian untuk bisa mengerjakan tugas ini. Jangan sampai kayak Hilman kemarin tadi tuh. Dia ngaku, Pak, mohon maaf, saya jadi kelabakan gara-gara harus mengerjakan tugas. Nah, malam Rabunya, minggu lalu, kelabakan, banyak kerjaannya sampai begadang, akhirnya bangunnya kesiangan. Aduh, jangan. Diatur waktunya. Gitu ya, Hirman ya, tolong dijadikan pelajaran ya, Hirman. Iya Jangan Pak, benar Pak. lagi molor-molor, Slider saya Pak itu. ya kayak begitu ya. Tolong ini juga diperbaiki, diatur ya, supaya kelakon semuanya gitu ya. Baik Pak, makasih Bapak. Ya, dan tolong ingat ini ada batas waktunya. Kalau sudah melewati jam 7 hari Rabu tanggal 6, saya tutup. Nih, ada centangnya nih. Sudah saya centang tutup pengumpulan tugas setelah batas waktu. Oke, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Saya persilahkan. Mangga, Katuran. Ada yang mau bertanya perihal tugas? Karena ada yang perlu ditanyakan. Bapak izin bertanya. Siapa? Nelly ya. Nelly. Nah, silakan Nelly. Bapak kalau misalkan pakai, kan kalau Bapak kan di ininya itu lebih kepada Zoom meeting kan, buat ininya bikin videonya itu. Ya, Kalau misalkan kita bikin kayak di kelas kan ada proyektor juga kan di kelas itu, apa itu bisa? Boleh nggak? maksudnya di kelas gimana? Maksudnya di kelas apa, Neng? Nelly? Apa Pak? Nggak jelas suaranya. Maksudnya gimana tadi? Kurang jelas suara kamu, Nelly. Kalau apa tadi? Kalau gimana? Kalau kan di kelas itu kan ada proyektor kan. Proyektor ya, terus? Nah, kalau misalkan kita presentasinya maksudnya pakai yang di kelas terus di videoin gitu minta bantu teman atau gimana, apa itu bisa? Kalau misalkan ini kalau maksudnya harus di Zoom meeting aja atau enggak gitu? Ya kan begini ya, saran saya kan Zoom meeting karena kan gampang kayak begini nih menjelaskan
eh, uraiannya. Kalau di proyektor ya bisa sih, tapi kan kadang resolusinya jadi pecah. Kadang faktor pencahayaan bisa melihat tidak bisa melihat gambarnya. Ya kalau kamu bisa mengatur, misalnya di setting, di dipakai pakai model apa set property di sinetron-sinetron itu ya silahkan. Tapi kan high prof apa biaya tinggi, pakai biaya segala macam. Jadi kalau mau simple ya pakai zoom saja. Kan sudah tinggal tunjukkan mana modulnya, tunjukkan di share screen kan begitu. Ya kalau kamu mau pakai, kalau enggak ya mau coba itu silakan. Tapi kan kalau kualitasnya jelek kan jadi mengecewakan. Yang penting saya bisa melihat mana yang kamu Baik, maksud Bapak. gitu, gambar itu maksudnya apa gitu ya. Oke. Baik, Bapak. Makasih. Baik yang lain silakan. Ada yang belum saya jelaskan tapi silakan kalian bertanya dulu dah. Enggak. Saya minta ada yang inisiatif barangkali yang menemukan hal yang ingin saya jelaskan tadi. Silakan. Ayo. Yang lain. Bapak videonya nggak dibatas kan sampai berapa ini gitu. Atas. Oke. Ayo ada lagi. Nanti saya jelaskan ini. Kayaknya belum ada yang menyentil ini. Oke, baik. Saya jelaskan ya. Perhatikan. Yang perlu diperhatikan adalah pada saat pembuatan video. Ingat ya. Kenapa saya jadikan ini sebagai sistem pembelajaran kita? Apakah target akan tercapai? Apakah semua materi akan bisa dipahami atau tidak? Nah, maka dari itu saya buatkan model ini karena nanti begini. Yang perlu kalian perhatikan adalah sebelum kalian buat video ya, kalian baca dulu modul saya. Dibaca dulu modulnya. Pahami, cerna baik-baik. Kemudian nanti kalau sudah paham, oh iya maksudnya Bapak begini. Oh iya ngerti. Kalau sudah paham, baru buat video. Ya. Karena kalau kalian tidak paham pembuat materinya, tidak paham pengertian syarat, tidak paham maksud dari macam-macam syaratika, ya akan kosong. Sehingga yang terjadi, kalian tuh cuma sekedar baca. Padahal saya menuntut apa? Saya menuntut kalian paham, mengerti, dan bisa dipraktekkan pemahaman kalian. Kan begitu. Jadi kan target sudah tercapai itu kan. Karena itu saya menyarankan pada saat pembuatan video jangan abaikan baca-baca dulu. Modul saya silakan dibaca. Kalau kurang nih perhatikan, kalau kurang monggo silahkan kalau mau cari referensi lain ya. Silakan, saya tidak batasi hanya di modul saya, tidak. Silakan. Kalau ada yang inisiatif mau cari di referensi lain, mangga katuran. Oke, bisa dipakai mungkin ada kitab lain atau ada buku lain yang relevan. Itu ya, saya ingatkan itu harus dikuasai dulu, baru dibuatkan videonya. Jadi nanti kalau saya melihat kalian presentasi video kelihatan datar ya, cuma baca doang, baca saja, tidak ada lagi inovasi, tidak ada lagi improve, tidak ada lagi kreativitas, ya sudah. Nanti nilainya saya kurangi. Kalau kalau kelihatan banget dia baca doang, itu pasti saya kurangi. Dan kelihatan ya, saya ini sudah pengalaman ngasih tugas ini dengan materi ini sudah berapa semester yang lalu? 3 semester kalau tidak salah. 3 tahun yang lalu sudah saya buatkan. Sudah saya kasih tugas. Dan saya sudah melihat, mengamati mahasiswa yang sudah saya kasih tugas ini, kalau dia paham akan kelihatan, dia menjelaskan. Ada triknya. Ketika misalnya ada penjelasan materi apa? Ada kalimat khunsa muskil misalnya. Dijelaskan, oh begini, khunsa muskil itu begini, bla 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 bla. Tapi kalau dia cuma baca ya sudah lewat. Khunsa muskil terus lewat lagi poin berikutnya. Itu berarti dia cuma baca. Nah, saya pasti kalau ada di antara kalian yang
mampu memahami dan menguasai modul dan materinya, saya akan ganjar dengan nilai yang baik, nilai yang bagus. Jadi lihat aja nanti nilainya. Kalau nilainya rendah ya berarti ada kesalahan mungkin di cara bacanya atau cara presentasinya yang datar atau boring, bikin jenuh gitu ya. Itu ya, itu satu. Yang kedua adalah saya pesan kepada kalian untuk nanti pada saat mau upload videonya, tolong jangan upload langsung ke GCR, ya, jangan langsung upload ke GCR, tetapi kalian upload sendiri di YouTube kalian masing-masing atau di Instagram kalian sendiri. Jadi jangan upload ke GCR atau ke tugas menu assignment ya, tapi upload dulu di YouTube sendiri. Misalnya kalian punya YouTube sendiri, channel sendiri, kemudian atau punya Instagram sendiri, akun Instagram sendiri, itu diupload di sono. Nah, setelah itu linknya di-share di mana? Di GCR, di link tugas, di menu tugas, supaya nanti saya bisa melihat langsung ke link tadi. Sebab ini pengalaman dulu, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu, saya kasih tugas sama, terus saya silakan upload di GCR saya. Akibatnya apa? Penuh. Google Drive saya penuh dengan tugas. Dan biasanya mereka membuat video antara 5 menit sampai 10 menit. Itu kapasitasnya besar itu. 5 sampai 10 menit biasanya sampai 500 MB. Kali aja dengan 30 mahasiswa misalnya. Udah berapa itu? Berapa giga itu? Jadi ya antisipasi agar tidak terjadi ledakan Google Drive saya, dia tidak over kapasitas, makanya saran saya upload dulu di YouTube kalian masing-masing atau Instagram, baru setelah itu copy linknya taruh di tugas. Gitu ya. Caranya ya, jelas ya. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Mungkin ada yang terlewatkan barangkali. Coba saya tanya ini Sulastri, mana videonya Sulastri? Video, yuk, video Sulastri. Aktifkan videonya, saya mau tanya ke Sulastri. Mana Sulastri? Ayo, Teh Sulastri. Oh, jangan-jangan lagi tidur ini. Ayo silakan Sulastri. Mana suaranya? Suaranya mana? Oke, sekarang saya tanya. Tugas kamu di tugas 5 ini apa saja? Coba jelaskan ke saya. Disuruh upload video, Pak, Oh, ke Instagram atau YouTube. Nanti linknya ditaruh ke situ. Nanti Bapak lihatnya biar bisa otomatis langsung ke akun kita. nah terus apa? Kok diam aja? Teruskan dulu sampai selesai semuanya. Dari awal tadi sampai akhir. Masa cuma itu doang? Sebentar Pak, HP-nya nge-lag. Ya. Yuk, saya mendengarkan. Kamu nggak usah menjawab, nggak usah menjelaskan tanpa ditanya. Pokoknya tanya aja, apa? Pokoknya jawab, jelaskan aja. Nggak usah nunggu saya nanya. Yuk, Sebentar Pak. kemampuan public speaking kamu dipakai. Yuk. Ayo, Bentar Pak. bentar-bentar baik dari tadi. Grogi kali, masih ngobrol sama temannya. Aduh, Itu suruh yang lain dah.
Lama banget. Silakan berikutnya. Tugas Triani. Udah. Lamaan deh tadi. Yo Triani silakan. Mutiara Nisa, Triani, yuk. Jelaskan. Dari awal sampai akhir tadi tugasnya bagaimana? Yuk. Suara. Eh, Jawab ya Pak, untuk tugas yang diajukan oleh Bapak untuk membuat video presentasi disarankan menggunakan aplikasi Zoom, lalu di-record ketika sedang presentasi, terus di-upload di media sosial YouTube atau Instagram, lalu linknya dikirim di GCR. Terus? Yang tadi apa yang saya jelaskan terakhir itu? Cara buatnya gimana? Buatnya itu ke Zoom, melalui Zoom untuk mengundang semua teman kelas, terus kita presentasi, share screen. Mengundang semua teman kelas, maksudnya gimana itu? Mengundang semua teman kelas? Untuk mengikuti Zoom-nya Pak, biar Memang wajib. Memang saya menjelaskan itu dari tadi. Ada penjelasan saya tentang itu. Wajib enggak Pak. ya dia teman-teman. Nah iya makanya. Kamu cukup jelaskan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Diulangi. Bukan yang belum dijelaskan kamu jelasin. Gimana sih? Gimana itu? Kok mengundang teman-teman hadir? Ini kan bukan presentasi di depan orang, tapi buat video. Nggak perlu ngundang teman. Ya gimana kok logikanya jadi beda ini? Ya ulangi, gimana? Itu doang Pak. Hah? Pahamnya cuma segitu doang. Gimana pahamnya segitu doang? Nah sekarang gini, caranya gimana buat video? Yuk. Cara buat video gimana? Tadi kan sudah saya jelasin dari awal tuh. Dari aplikasi Zoom-nya Pak. Kok Zoom? Ini udah ada kaitannya dengan Zoom. Cara buat videonya gimana? Cara proses tahapan menuju buat video gimana? Masa enggak paham? Tadi saya sudah jelasin sampai berbusa-busa, berkuah-kuah. Bapak izin menjawab. Tadi Triani dulu. Slide. Hah? Tampilkan PPT slide. Aduh. Makanya dengerin video saya, dengerin penjelasan saya Triani. Aduh, kumaha ya. Kamu kok kayak orang tidur ya? Jangan-jangan enggak dengar omongan saya dari tadi, Triani. Nanti nonton lagi video saya di YouTube. Walah, kumaha ya. Terus tadi siapa yang mau jawab tuh? Mau menjelasin apa gimana? Siapa? Tolong ya, penjelasan saya ini sudah saya bolak-balik dari tadi tentang tugas. Tolong dipahami dengan baik. Kalau bingung, setel lagi video saya. Udah jelas gitu kok. Tadi siapa yang mau menjawab? Mau menjelaskan siapa tadi? Amalia, Pak. Silakan Amalia, ayo dong, jangan grogi. Jadi dong. sebelum bikin video dari Bapak itu kita harus paham dulu modulnya. Baru bisa dilaksanakan bikin videonya biar ngerti. Terus? Udah Pak gitu doang. Penjelasannya gimana mengenai tugas 5 ini? Kan tadi cuma menjawab bagaimana tahapannya, cara membuat video. Dan sekarang secara keseluruhan gimana? Amalia, ayo pede dong. Semuanya harus pede di sini. Jadi mahasiswa itu pede. Anda itu calon bankir, Anda itu calon pelaku ekonomi syariah. Kalau masih tidak pede kayak begini, tidak laku kalian. Ayo, makanya saya kasih motivasi. Ayo semangat. Jangan berdengkur aja di kamar kalian, di kobong kalian. Tidak berbuat apa-apa. Ayo tunjukin. Semangat. Kalian ingin melakukan perubahan di masa depan kan? Ingin memperbaiki nasib keluarga kalian kan? Maka dari itu sekarang saatnya mulai. Semester 3 ini udah mulai. Ayo, semangat. Tunjukkan, saya bisa berubah. Saya bisa mampu memperbaiki taraf hidup keluarga saya. Dengan apa? Dengan hidup, dengan
gabung di dunia ekonomi syariah. Ayo dong, tunjukkan. Jangan diam aja. Oke, saya kasih motivasi sekarang ini. Ayo semuanya jelasin. Amalia, silakan. Ayo, semangat, semangat. Buat presentasi, menjelaskan video saja enggak bisa. Ayo silakan Amalia. Tugas 5 gimana? Ayo. Tugasnya itu Pak, apa sih? Bikin video. Terus kita tuh nyari narasumber. Nyari narasumber. Nah, terus Sebentar, nyari narasumber. Emang mau jadi wartawan kamu? iya, maksudnya nyari itu Hah? buat yang ditanya gitu. Apa maksudnya? Nyari narasumber, nyari orang mau diwawancarai gitu. Hah? Ini lagi buat konten ini. Cuma buat video Iya, Pak. presentasi, bukan konten. Iya, maksudnya gitu, Pak. Bikin video presentasi. Nah, bikinnya itu harus pakai laptop, biar layarnya tuh gede, biar jelas. Nyari apa dulu? Terus kita tuh sebelum itu harus ini lihat modulnya dulu, biar kita tuh paham cara bikin videonya kayak gimana. Terus yang lain gimana? Ya sudahlah, oke ya. Jadi saya cuma pesan ini perhatikan baik-baik tugasnya. Jadi kalau makanya saya tanya, kalau bingung silakan bertanya. Ada yang mau tanyakan enggak? Kan begitu. Supaya kebingungan kalian bisa saya jawab, bisa saya jelaskan. Bukan lantas dibiarin. Tahu-tahu nanti begitu sudah dibuatkan videonya salah semua. Kan begitu. Tugas saya adalah menjelaskan. Yang tidak paham saya jelaskan. Yang kurang jelas saya kuatkan lagi pemahamannya. Gitu ya. Oke, saya kira itu ya untuk hari ini. Jadi tolong tugasnya segera dikumpulkan dengan batas akhir sampai tanggal 6 November 2024 jam 7 pagi. Ingat 7 pagi. Dan itu kalian harus kerjakan sesuai dengan tahapannya. Cari dulu, buka dulu modul saya atau tambahkan dengan referensi yang lain, cari referensi lain, pelajari referensi lain, kemudian setelah paham baru buat videonya. Kalau ada kalimat-kalimat yang kurang jelas di dalam modul saya, silakan cari di referensi yang lain. Dan kalau sudah selesai baru buat video, kan begitu. Ya. Oke ya. Jelas semuanya? Iya, Pak, jelas. Oke, Ya, baik. Pak. Saya kira itu dan selanjutnya saya akan cross check absensi hari ini tanggal 30 Oktober. Oke, ya, sebentar saya cek nih. Siapa saja yang sudah sekarang ada 27 mahasiswa yang ada di Zoom. Akan dicek benarkah sudah sesuai dengan jumlah yang hadir atau berbeda. Oke, saya cek. Ada berapa ini? Oh, belum muncul. Yang Hilman, Fatur Rahman, ada ya Hilman? Hadir, Pak. Berikutnya Raffi Isnain, Ramadan, ada Raffi. Hadir Bapak. Oke, berikutnya Devi Rahmawati, ada Devi. Hadir, Bapak. Oke, berikutnya Siti Nur Aini, Hairiah, ada? Hadir, Pak. Oke, ya, berikutnya Tasya Aliasari, ada Tasya? Bapak. Ya, berikutnya Zaki Haidarul Abian, ada Zaki? Ada Zaki? Oh, diam nih, tidak ada di Zaki. Kalau tidak ada saya delete ya. Kalau udah jawab saya delete. Ada nggak ini Zaki? Tidak ada ya? Baik, berikutnya. Setelah Zaki itu
Apa tadi? Fadilatul Aziza, ada Fadilah. Ada Bapak. Ya, berikutnya Gilang Septiana, ada. Hadir, Pak. Berikutnya Nelly, ada Nelly. Ada Bapak. Berikutnya Triani Mutiara Nisa, ada. Bapak. Berikutnya Nur Fatimah Az-Zahra, ada. Hadir, Pak. Berikutnya Reza Fadilah, ada. Ada, Bapak. Berikutnya Nunu Ulin Nuha, ada Nunu. Ada Pak, hadir selalu. Berikutnya Siti Maftuha, ada. Ada, Bapak. Berikutnya Isika Nurhandayani. Ada, Pak. Mana Isika? Hadir. Oh, udah kelihatan nih. Saya ingin pastikan dulu mana Isika. Hadir. Oh ya. Ada. Oke, ya. Baik, berikutnya Muhammad Kamal Syahri Ramadan. Ada Kamal? Hadir, Bapak. Ya, berikutnya Radin Ayu Fauziatun Nisa. Ada Radin? Ada, Pak. Baik, berikutnya Hairina Septiani. Ada? Ada Bapak. Berikutnya Sulastri. Ada? Masih ada? Ada Bapak, ada. Oke, berikutnya Nabila Nur Fahrani. Nabila, ada? Hadir Bapak. Hadir. Berikutnya ya. Amalia Rahma, ada Amalia? Hadir Bapak. Oke, berikutnya Nailah Nashwa, ada Nailah? Hadir, Bapak. Hadir. Oke ya, berikutnya Ahmad Ghazali, ada Ghazali? Mana Ghazali ini? Tidak ada Ghazalinya. Ada nggak Ghazali? Hadir Bapak. Itu ya. Oke. Hadir Pak. Berikutnya setelah Ghazali siapa ini? Nazwa Ramadanti, ada Nazwa? Hadir, Bapak. Oke ya, berikutnya Cahya Okta Kamila, ada Cahya? Ada, Pak. Hadir. Berikutnya Siti Khairun Nisa, ada? Hadir, Bapak. Dan yang terakhir Fauzan Bakti, ada Fauzan? Ada Fauzan? Mana Fauzan? Kok hilang? Saya delete loh, kalau tidak ada saya delete. Ada Fauzan? Mana Fauzan? Tidak ada Fauzannya. Kalau misalnya ada yang mengalami gangguan sinyal dan keluar, tolong dia segera confirm ke teman yang lain gitu loh. WA temannya, sampaikan, laporkan, bantu melaporkan. Kalau begini kan diam aja, tidak ada laporan, jadi saya delete, itu ya. Ini harus diperhatikan minggu depan. Ini udah jawab dari tadi, Zaki sama Fauzan diam baik. Saya delete nanti ya. Oke, baik, saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih sudah kuliah secara online. Dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.